Ibu Bapak, selamat datang di video penjelasan indikator penyelenggaraan kelas orang tua dan pemantauan kepemilikan identitas atau NIK anak. Untuk memahami kedua indikator tersebut, mari kita simak perjalanan dua pendidik PAUD, Bu Aya dan Bu Rini, yang penuh rasa ingin tahu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi ini kita berkumpul kembali untuk belajar bersama-sama mengenai pentingnya NIK bagi anak. Jadi sebetulnya apa itu NIK dan Saya senang sekali dikirim mewakili sekolah untuk hadir di sosialisasi ini, Bu. Penasaran saya. Sama Bu, ternyata penting ya memastikan NIK peserta didik di sekolah kita. Nah, ini Pak Toto sudah menjelaskan. Satu persatu. Jadi Bapak Ibu, apa itu NIK? NIK atau nomor induk kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nomor ini unik, tunggal, tidak ada yang sama, dan hanya dimiliki oleh orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, termasuk anak-anak. Coba Ibu Bapak lihat bagian atas KTP-nya masing-masing. NIK-nya tidak mungkin ada yang sama di seluruh Indonesia. KTP ini baru bisa kita miliki saat kita berusia 17 tahun. Tapi kalau NIK sudah kita miliki sejak kecil. Dan NIK adalah hak anak yang wajib diberikan oleh negara. Sayangnya tidak banyak yang paham pentingnya NIK untuk anak. NIK itu merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah warga negara yang diakui. Saat anak sudah masuk sekolah, NIK dapat membantu proses pemutakhiran data Dapodik, termasuk dalam proses pengajuan beasiswa dan bantuan operasional PAUD atau BOP. Selain akses pendidikan, NIK juga mempermudah anak dan keluarga untuk mendapatkan berbagai layanan publik seperti vaksinasi, asuransi, perbankan, dan bantuan sosial lain yang bermanfaat bagi anak. Nah, sebagai perwakilan PAUD, saya berharap Ibu Bapak bisa bantu memastikan NIK setiap peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. NIK ini sangat terkait dengan dokumen pribadi orang tua, seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat nikah. Karena itu saya titip mohon disampaikan tentang ini di pertemuan orang tua di satuan pendidikan masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Pak, bila nanti ada orang tua yang mengalami kendala, kemana kami bisa mendapat informasi lanjutan? Orang tua atau satuan pendidikan dapat mencari informasi ke kepala desa atau ke lurah atau petugas kecamatan atau langsung berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil setempat melalui surat elektronik. Baik, sekian sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan saya pada sosialisasi kali ini. Bu Aya, tadi Pak Toto kan sempat bilang bahwa kita harus menyampaikan informasi ini ke orang tua. Tapi 2 bulan lalu di sekolah baru ada pertemuan untuk tahun ajaran baru. Biasanya kami pertemuannya hanya 2 kali selama 1 semester. Apa nggak terlalu lama kalau menunggu sampai rapotan nanti ya? Nah, akhir pekan kemarin, PAUD kami mengundang narasumber dari komunitas pemerhati keluarga untuk pendidikan. Narasumber ini menyarankan agar melakukan pertemuan orang tua lebih rutin, jangan hanya di awal dan akhir semester saja. Oh, memangnya kenapa Bu? Kalau lebih sering, nanti orang tuanya bosan nggak ya?
Justru tujuannya adalah membangun ikatan yang lebih kuat lewat pertemuan yang lebih sering, Bu. Sekarang kalau ketemunya saja jarang, lalu pas ketemu yang dibahas hanya iuran dan pendanaan, ya bisa jadi itu penyebab orang tua enggan datang. Lalu apa aja yang bisa dibahas biar orang tua nggak bosan waktu pertemuan, Bu? Banyak, Bu. Kemarin narasumber menyebutkan pertemuan bisa jadi wadah orang tua menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menstimulasi tumbuh kembang anak. Kalau pertemuannya dikemas dalam bentuk fasilitasi, nanti antar orang tua bisa saling berbagi pengalaman baik di rumah masing-masing. Oh, kalau semakin sering bertemu, harapannya bisa semakin guyup, gitu ya, Bu? Betul sekali, Bu Rini, dan ini adalah wujud nyata bentuk kemitraan orang tua dengan satuan PAUD. Karena kita hanya punya waktu 2 hingga 3 jam mendampingi dan menstimulasi peserta didik. Orang tua punya waktu lebih banyak di rumah. Karena itu, orang tua harus jadi partner kita di rumah ya, Bu? 100, Bu. Wah, menarik nih, Bu. Dimulai dari bahasan soal NIK ini saja dulu. Lalu menjadwalkan bahasan-bahasan lain di pertemuan berikutnya. Ibu Bapak, pengalaman Bu Aya dan Bu Rini di atas adalah contoh upaya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini untuk pemantauan kepemilikan identitas atau NIK anak dan penyelenggaraan kelas orang tua yang merupakan bagian dari 8 indikator layanan di luar pembelajaran yang menjadi kontribusi PAUD untuk mendukung kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI. Selaras dengan prinsip kebijakan PAUD HI, pelaksanaan kedua indikator ini dapat dilakukan oleh satuan PAUD secara mandiri maupun secara kolaboratif bersama unit lain seperti Dukcapil, Posyandu, BKB, dan lainnya. Kelas orang tua dapat menjadi pintu masuk bagi satuan pendidikan meningkatkan kerjasama. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai hal penting terkait peserta didik, baik yang bersifat informasi, ajakan, pantauan perkembangan, hingga forum berbagi yang mampu memberdayakan orang tua. Selamat mengaplikasikan di satuan pendidikan masing-masing.